Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Teddy Yunus di video terbaru. Dan yang satu ini seru banget. Kita akan membahas dunia sepak bola Indonesia, tapi dengan sedikit cerita berbeda. Kita akan membahas tentang pemain asing, kalian tahulah, yang datang melihat dan ya tidak sepenuhnya menaklukkan Liga Indonesia. Tapi ini dia bagian menariknya. Mereka ini tidak menyerah. Mereka mengambil pengalaman di Indonesia, berkemas, dan pergi untuk meraih kesuksesan di luar negeri. Ini adalah kisah tentang ketahanan, adaptasi, dan mungkin sedikit takdir. Jadi siap-siap ambil kopi susu kalian, karena kita akan mengupas perjalanan 3 pemain yang membuktikan bahwa terkadang kemunduran terbesar justru bisa membawa kita ke puncak kesuksesan. Jangan sampai terlewat. Cerita pertama membawa kita kembali ke beberapa musim lalu. Ingat, striker itu Jonathan Baumann. Bertubuh besar, kuat, kekar seperti tank, tapi dia tidak bisa mencetak gol di Indonesia. Dia dibully pemain belakang, kepanasan makanannya. Siapa tahu mungkin musik dangdut juga memengaruhi permainannya. Jonathan kesulitan, tidak ada cara lain untuk mengatakannya. Dia berpindah-pindah klub setiap kali, semakin singkat dan semakin tidak mengesankan. Penggemar kejam, media sosial brutal, dan kalian bisa melihatnya melemah, keraguan mulai muncul. Kemudian tepat ketika karirnya seperti di ujung tanduk, dia mendapat kesempatan. Sebuah tim di negara asalnya, tim papan tengah biasa saja, memberinya kesempatan. Mereka berpikir, ya skenario terburuknya dia hanya pemain cadangan. Tapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Jonathan kembali ke akarnya, menemukan kembali kecintaannya pada permainan, dan bam, dia meledak. Gol, assist, kepemimpinan. Dia menjadi pemain yang sama sekali berbeda. Dia memimpin timnya meraih pencapaian terbaik dalam beberapa tahun, menjadi pahlawan lokal, dilirik klub yang lebih besar, dan sisanya seperti kata pepatah adalah sejarah. Selanjutnya kita punya seorang gelandang, seniman sejati di lapangan, Christian Bekamenga. Nah, Christian adalah tipe yang berbeda. Dia bukan tentang kekuatan atau kecepatan, dia tentang kelihayan, visi, umpan-umpan mematikan yang membongkar pertahanan lawan. Tapi di dunia sepak bola Indonesia yang keras dan kacau, gayanya ya bisa dibilang tidak cocok. Pelatih ingin dia lebih langsung, lebih keras, lebih sering membantu pertahanan. Mereka ingin dia menjadi sesuatu yang bukan dirinya, dan itu terlihat. Christian menjadi bayangan dirinya yang dulu ragu-ragu, tidak yakin. Kepercayaan dirinya perlahan terkuras. Dia memutuskan untuk pindah, kali ini ke utara, ke Thailand. Nah, Liga Thailand terkenal dengan sepak bola teknis dan cepat, dan Christian dia cocok di sana. Dia menemukan tim yang merangkul kreativitasnya, kemampuannya untuk mengatur tempo, untuk memberikan umpan yang mematikan. Seperti menyaksikan burung yang terkurung akhirnya dibebaskan. Christian berkembang di Thailand, mencetak banyak assist, mengendalikan permainan, menjadi maestro yang seharusnya. Dia memimpin timnya meraih trofi, dipanggil tim nasional, dan membungkam semua orang yang meragukan kemampuannya di sepak bola profesional. Cerita terakhir kita mungkin yang paling menginspirasi. Kali ini kita berbicara tentang seorang pemain bertahan, seorang batu karang di lini belakang, Zheng Cheng. Zheng berasal dari budaya yang sama sekali berbeda, gaya bermain yang sama sekali berbeda. Dia terbiasa dengan pendekatan yang lebih disiplin dan taktis, dan Liga Indonesia dengan penekanan pada kecemerlangan individu dan improvisasi merupakan sebuah kejutan budaya yang nyata. Dia kesulitan beradaptasi dengan bahasa
makanan, iklim, semuanya. Di lapangan komunikasinya terganggu, dia tampak tidak sinkron dengan rekan satu timnya dan dia membuat kesalahan yang merugikan. Tapi Zheng, dia punya tekad yang kuat. Dia tidak akan membiarkan kemunduran ini mendefinisikan dirinya. Dia menggandakan les bahasanya, membenamkan diri dalam budaya lokal, dan yang terpenting dia mengamati. Dia mempelajari rekan satu timnya, menemukan kekuatan dan kelemahan mereka, dan belajar bagaimana mengantisipasi gerakan mereka di lapangan. Perlahan tapi pasti dia mulai beradaptasi. Dia menjadi sosok yang vokal di ruang ganti, seorang pemimpin di lapangan, mengatur pertahanan, melakukan tekel-tekel penting, membaca permainan seperti membaca buku. Meskipun waktunya di Indonesia mungkin tidak dipenuhi dengan trofi dan penghargaan, itu adalah pengalaman belajar yang sangat berharga. Dia membawa pengalaman itu, ketahanan itu, kemampuan beradaptasi itu, dan membawanya ke Liga Guangzhou Evergrande. Di A-League, dia berkembang pesat. Dia dikenal sebagai salah satu pemain bertahan terbaik di liga, pemain favorit penggemar, dan pemain kunci untuk timnya. Jadi begitulah 3 kisah luar biasa tentang ketahanan, adaptasi, dan sifat tak terduga dari karier sepak bola. Ini menunjukkan bahwa apa yang tampak seperti kemunduran, kegagalan sebenarnya bisa menjadi titik balik, katalis untuk sesuatu yang lebih besar. Jika kalian menikmati video ini, pastikan kalian menekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya dari dunia olahraga. Dan hey, beritahu saya di kolom komentar di bawah, apa saja kisah favorit kalian tentang atlet yang mengatasi kesulitan. Sampai jumpa lagi. Teruslah kejar mimpi, teruslah percaya, dan jangan pernah menyerah. Sampai jumpa.